Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas bersama-sama dengan teman-teman yaitu panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di SMK. Nah, ini dikeluarkan oleh Ditjen Kemendikbud ya. Namun bisa juga digunakan untuk madrasah aliyah kejuruan. Nah, namun teman-teman sebelum itu, mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel pendidikan ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pada kali ini ya, kita akan membahas tentang panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling untuk SMK. Dan ini bisa digunakan juga untuk teman-teman yang bekerja di instansi madrasah aliyah kejuruan ya. Nah, teman-teman, kita langsung buka saja. Di sini ada guru besar BK dari UPI ya. Kemudian ada Pak Farozin, Ketua Umum PB Apkin yang terdahulu. Nah, sekarang sudah Prof Mungin, kemudian ada dosen-dosen dari universitas-universitas di Indonesia. Selanjutnya teman-teman, di sini untuk bab 1, bab 2 tidak saya bahas ya. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Namun yang lebih ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu mengenai lampiran-lampiran ya. Di sini ada yang membedakan karakteristik SMA dan SMK. Di sini ada peminatannya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian kita langsung ke daftar lampiran yang akan kita bahas. Nah, teman-teman, kita langsung saja. Sebenarnya bimbingan konseling ini kita memiliki panduan ini sudah lama, dari tahun 2016. Namun mungkin edaran ini, panduan ini belum sampai ke teman-teman atau sudah sampai, namun karena kita kesibukan dan lain sebagainya, kita tidak sempat melihat ya. Seperti itu. Ataupun ini sekedar untuk merefresh kembali bahwa kita punya loh pedoman bimbingan konseling untuk tingkat SD sampai dengan SMA seperti itu. Di sini saya contohkan teman-teman ya untuk alternatif format rencana pelaksanaan layanan konseling individual. Nah, layanan konseling individu ini biasanya kan kita memanggil siswa atau siswa itu sendiri datang secara sukarela. Coba kita isi ya. Ini sudah saya buat nama siswanya YN, kemudian gejala yang nampak kita uraikan saja. Boleh panjang teman-teman. Ini hanya format, bisa teman-teman edit, dan nanti di akhir video saya akan mengajak teman-teman untuk kita mengconvert format PDF ini dijadikan format Word agar kita bisa mengcopy, kemudian kita mengubah logo, menambahkan alamat, nama sekolah dan lain sebagainya ya. Kemudian ini ada contoh laporan konseling individual. Nah, ini ya yang saya sampaikan tadi, logo, kemudian nama sekolah, kemudian alamat ya, alamat sekolah. Itu bisa teman-teman isi ya. Nah, yang jelas nanti bisa kita convert, kita jadikan Word untuk kita edit. Kemudian ini laporan pelaksanaan layanan konseling individu tadi, ini laporannya. Kalau yang tadi itu rencananya, seperti itu. Nah, kita buat waktu jam 10 sampai dengan jam 12.30, tempatnya ruang BK. Kemudian pendekatan atau teknik konseling yang digunakan yaitu di sini saya buat konseling humanistik misalnya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita sampaikan hasil yang dicapai setelah pelaksanaannya layanan konseling individu ini. Nah, teman-teman, untuk pendekatan atau teknik konseling yang digunakan di internet banyak contoh-contoh ataupun penjelasan dari para pakar, kemudian teman-teman kita yang sudah membuat atau memetakan pendekatan dan teknik konseling ya. Silakan diisi. Kemudian ini sudah saya isi, kemudian ini untuk pas sekolah, kemudian guru BK konselor. Kemudian di sini skala kepuasannya ya. Kita minta kepada peserta didik untuk mengisi apakah bagaimana pelayanan yang sudah diberikan guru BK. Kemudian ini rencana pelaksanaan konseling kelompok. Sini disesuaikan saja, silakan teman-teman isi. Kemudian ini laporannya teman-teman, laporan pelaksanaannya diisi saja.
sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, seperti itu. Yang pasti teman-teman ya, di dalam membuat ataupun mengisi laporan ataupun rencana itu tidak ada istilahnya benar atau salah ya. Yang ada itu adalah sesuai atau tidak sesuai. Maka dari itu di dalam membuat RPL ataupun laporan itu kesesuaian yang penting, yang sangat diutamakan. Kemudian ini rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, maaf. Kemudian di sini banyak tahapan-tahapannya teman-teman. Ini bisa di-convert, kita copy, kita edit ya, agar kita sesuaikan dengan keadaan kemudian kebutuhan yang ada di sekolah kita. Ini ditandatangani. Selanjutnya ini laporan bimbingan kelompok tadi ya. Ini kita buat bidang yang kita laksanakan, bidang pribadi, sosial, belajar ataupun karir. Selanjutnya ini diisi ya, kemudian ini ditandatangani guru BK atau konselor dan diketahui oleh kepala sekolah. Ini layanan dalam kelas, bimbingan klasikal. Lihat dari A sampai dengan N dan sampai lagi ke bawah itu banyak tahapannya teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya sudah ada formatnya, tinggal kita gunakan dan kita manfaatkan saja. Nah, di sini untuk menyampaikan bimbingan klasikal tentu kita harus menyiapkan materi dan lembar kerja peserta didik. Kalau saat itu kita meminta atau memberikan tugas kepada siswa. Kemudian ini laporannya, ini ditandatangani. Kemudian ini bimbingan kelas besar, misalnya ini lebih kepada informasi secara global teman-teman. Misalnya kita gabungkan antara kelas 10, 11, 12 di sebuah ruangan dan guru BK sebagai narasumber seperti itu untuk kelas besar. Dan informasinya itu informasi secara umum, misalnya masalah kenakalan remaja, masalah teknologi dan lain sebagainya ya. Nah, ini dia, ini bentuk RPL-nya. Ini ada tahapan-tahapannya, ada tahapan awal atau pendahuluan, inti, kemudian tahapan penutup. Kemudian dilampirkan lembar kerja dan materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, ini laporan kelas besar tadi, disesuaikan saja teman-teman. Ya, kemudian ditandatangani. Kemudian ini laporan konsultasi ya. Apabila kita ada melaksanakan konsultasi mulai dari wali kelas ataupun guru mata pelajaran dan lain-lain. Kemudian diketahui oleh kepala sekolah. Selanjutnya ini laporan kolaborasi. Kolaborasi ini dilaksanakan atau dilakukan oleh orang tua, guru mapel, guru BK ataupun lembaga lain yang memiliki urusan yang sama ya, seperti itu. Kemudian ini alih tangan kasus juga ada. Kemudian ini laporan referalnya, alih tangan kasus juga ada, disesuaikan saja. Oke, kemudian kita ke laporan kunjungan rumah. Nah, ini kunjungan rumah atau home visit ya, kita sampaikan saja. Ini uraiannya ada 14 poin. Kemudian laporan kegiatan advokasi ya, kemudian ini diisi saja, disesuaikan saja teman-teman. Kemudian ini ditandatangani. Kemudian ini rencana pelaksanaan konferensi kasus, ini disesuaikan, uraikan langkah-langkahnya. Kemudian di sini ya ditandatangani. Kemudian ini contoh rekomendasi peminatan untuk kelas, ini salah teman-teman ya. Seharusnya ini kelas 10, 11, 12. Ya, ini salah itu saja. Salah ketik saja ya. Oke, ini untuk kelas 10, 11, 12. Kemudian di sini ada prestasi non akademik ya, kita sampaikan saja. Kemudian ada bidang yang diminati peserta didik, kita isi saja teman-teman. Ada nilai ujian nasional, harapan tua, cita-cita, kemudian rekomendasi yang kita berikan ya mengenai peminatan tadi. Ini laporan kegiatan tambahan guru BK. Misalnya di sekolah itu kita dipercaya menjadi apa? Misalnya di sini saya buat pembina OSIS ya. Ya, kita sesuaikan saja. Pengembangan keprofesian, jika kita ikut ataupun kita mengadakan sebuah BIMTEK atau seminar yang berkaitan dengan profesi kita. Kemudian ini laporan karya ilmiah. Oke, ini dibuat saja judulnya, tahun dan karyanya. Oke, selanjutnya teman-teman,
ini kita isi saja teman-teman. Misalnya kita mengikuti MGBK Apkin ya, MGBK Kabupaten, Provinsi ataupun Apkin Pusat. Nah, ini misalnya ya, statusnya sebagai apa, seperti itu ya, jabatan yang kita duduki, masa berlaku, kemudian ini ditandatangani kepala sekolah dalam bentuk laporan. Ini adalah angket evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Nah, ini skalanya, kemudian ini kategori hasilnya teman-teman. Misal dalam hal ini seperti layanan bimbingan klasikal 20, itu artinya baik. Selanjutnya ini ada pedoman observasi. Ini untuk guru BK menilai peserta didik di dalam kelas ya. Oke, selanjutnya ini kategori hasilnya. Kemudian ini skornya di sini, kemudian ditandatangani. Oke, ini skala asesmen, teman-teman. Ini untuk melihat ya bahwa seberapa sering ataupun seberapa tahu siswa terhadap guru BK-nya. Selanjutnya di sini ada skala kepuasan kepala sekolah, ya, diisi saja. Kemudian terakhir ini laporan pelaksanaan bimbingan ya, laporannya ya. Oke, di sini ada 3 bab, bab 1, bab 2, bab 3. Namun yang banyak itu adalah lampirannya, teman-teman. Oke, masalah babnya itu, pemaparan itu paling ya masing-masing itu ada 2 atau 3 lembar. Namun untuk lampiran ini bisa ratusan lembar karena jumlah siswa bimbingan guru BK itu lumayan banyak. Selanjutnya ini contoh jurnal harian kegiatan BK. Ya, ini sesuaikan saja minggu keberapa, silakan diisi teman-teman ya. Kemudian ini ditandatangani. Ini contoh ekuivalensi guru BK. Ya, untuk melihat jam kita. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mengconvert file ini menjadi Word ya. Kita buka Google Chrome, kemudian kita pilih saja klik PDF to Word. Di sini banyak pilihannya. Pilih yang atas ya, saya pilih yang atas biasanya. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini untuk proses memilih file. Nah, selanjutnya kita cari file yang ingin kita convert, kita jadikan Word ya. Di sini saya menyimpannya, nah ini untuk yang SMK. Kemudian kita klik, kita pilih open. Selanjutnya kita masih menunggu teman-teman, ini proses upload dari laptop kita ke web PDF ini ya. Kemudian kita pilih yang kiri saja. Kemudian kita klik choose option. Sudah selesai kah? Oke, masih proses teman-teman. Nah, jadi nanti kalau sudah menjadi Word, kita bisa mengubah huruf, kemudian ukuran font, kemudian menambahkan logo dan lain sebagainya ya. Bisa teman-teman. Nah, di sini kita klik saja download. Kita pilih download, tampil di sebelah kiri prosesnya. Kemudian ini tandanya sudah selesai, kita klik open. Ini sudah masuk proses membuka teman-teman. Nah, filenya sudah berbentuk Word. Nah, ini file ini akan saya lampirkan di deskripsi. Jadi teman-teman yang tidak sempat untuk mengconvertnya, saya punya ya, jadi tinggal download saja di deskripsi video ini agar teman-teman bisa memanfaatkannya. Oke, ini sudah ya teman-teman, bisa kita ketik ya, kita tambah-tambah. Coba kita ke lampiran ya, kita langsung ke lampiran saja. Ini banyak halamannya teman-teman, ada kurang lebih 200-an ya, karena jenis fontnya berubah. Biasanya memang seperti itu teman-teman, kalau kita mengconvert itu jenis fontnya kadang berubah, tapi tidak apa-apa, kita bisa ubah ya. Saya contohkan ini, kita blok. Ini saya blok bagian di sini saja, laporan lampiran yang ke-10 ini saya blok. Kemudian kita pilih font, biasanya itu Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Oke, ini sudah berubah teman-teman. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal download ya di deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.